Ada yang tahu apa itu benda? Ya, benda itu seperti ada benda hidup, ada benda mati. Dan di sini yang kita pelajari itu adalah bagaimana cara kita bisa tahu tentang yang namanya wujud benda. Pertama dulu, benda itu ada yang terbentuk di alam dan ada juga yang dibuat oleh manusia. Misalkan benda yang terbentuk dari alam itu adalah contohnya ada cahaya matahari, ada udara, air, dan tanah. Itulah benda yang terbentuk di alam. Sedangkan benda yang dibuat oleh manusia itu adalah seperti gunting, ada mobil, kertas. Nah, itulah benda yang dibentuk oleh manusia. Buka halaman 60. Di dalam pembelajaran 1 itu, setiap benda pasti akan memiliki yang namanya wujud. Jadi wujud benda itu ada padat, ada gas, dan cair. Nah, kita menemukan benda-benda yang ada di sekitar kita itu pasti ada yang namanya ada gas, ada benda padat, dan ada juga benda cair. Ibu akan memberikan salah satu contoh benda padat terkhusus di dalam ruangan ini. Seperti contohnya adalah meja. Inilah yang disebut dengan benda padat. Benda gas juga yang sering kita temui di dalam sehari-hari. Seperti apa? Gas LPG. Itulah contoh benda gas. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Seterusnya, ada juga yang sering kita temukan contoh benda cair. Contoh kecilnya saja seperti air. Nah, itulah salah satu juga air. Untuk lebih memahami, kalian tahu bisa membandingkan atau membedakan apa saja benda-benda padat, benda-benda cair. Di situ buka halaman 61. 62. Nah, kalian nanti akan membentuk tugas kelompok dan setiap kelompok nanti akan menjawab pertanyaan yang sudah tertera di dalam tugas ini ya. Jadi setiap kelompok harus nanti menyampaikan jawaban apa yang dipertanyakan. Jadi kalian lebih jelasnya mengamati benda-benda yang ada di sekitar sini. Jadi untuk contoh-contohnya nanti kalian bisa mendapatkan dengan cara untuk melihat di sekeliling kalian apa saja contoh benda padat yang kalian temukan, benda gas dan benda cair. Silakan dibentuk kelompok belajarnya. padat dan benda gas. Nah, itulah benda-benda yang dikelompokkan dalam 3 wujud. Terus kita harus juga menjawab soal nomor 2. Di situ soalnya tuliskan 2 contoh benda padat yang ada di sekitarmu. Silakan. Buku, meja, dan papan.
Bagus, terima kasih. Terus soal nomor 3, tuliskan 2 contoh benda cair yang Anda temukan. Silakan. Minyak, air, dan bensin. Ya, minyak, air, dan bensin itu adalah contoh yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang terakhir adalah tuliskan 2 contoh benda gas yang ada di sekitarmu. Contoh benda gas antara lain asam, tabung gas, dan tabung oksigen. Ya, itulah contoh-contoh benda-benda ketiga wujud benda tersebut yang sering kita temui sehari-hari. Untuk itu, silakan kembali ke posisi semula lagi. Nah, buka halaman 63. Kita lanjutkan materi 63. Di halaman 63 ada sebuah gambar benang rumah Edo dan rumah nenek. Buka halaman 64. Di halaman 64 itu kita harus menghitung bagaimana cara menghitung jarak rumah Edo. Udah kalian lihat kan contohnya? Nah, contohnya nah, lihat contoh ya. Contoh yang di buku sudah saya tulis di depan. Nah, lihat contohnya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Yang menjadi pertanyaannya, berapakah jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Jadi, ini kita misalkan gambar rumah Edo dan gambar rumah nenek. Jaraknya 5 km 300 meter. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana cara kita untuk mengubah ke dalam satuan meter jarak rumah Edo dan jarak rumah nenek. Silakan diperhatikan cara penyelesaian. Kita ubah ke dalam satuan meter. Ada yang tahu berapa? Berapa? 5 km berapa meter? 5.000. Apa? 5.000. Ini kalian perhatikan ya. Kilometer, pentameter, ya, desimeter, meter, desimeter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ketika naik satu tangga dibagi 10, turun satu tangga dikali 10. Nah, 5 km kita ubah ke dalam meter. Berarti 1, 2, 3. Berarti dia turun 3 kali. Jadi 5 kali. Jadi 3 tambah. Jadi hasilnya 5.000 meter. Karena hasilnya adalah 1.000, 10, 100, dan 1.000. Terus selanjutnya yang 300 meter kita tambahkan dengan 5.000 meter. Jadi yang 5.000 meter
kita tambahkan dengan yang 300 meter. Jadi kita tambahkan hasilnya berapa? 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek hasilnya 5.300 meter. Jadi ini hasil dari jarak rumah Edo ke rumah nenek. 5.300 meter. Sudah mengerti? Sudah. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan tugas mandiri untuk kalian. Silakan dibuka halaman 65. Di situ ada gambar denah bangunan. Sudah kalian lihat kan? Nah, di situ di dalam bangunan itu ada rumah Siti, rumah Udin, ada pasar, sekolah, pos, dan rumah sakit. Nah, tugas kalian adalah menentukan jarak rumah tersebut di dalam satuan meter. Jadi untuk tangganya tadi udah ada di depan, dan sekarang kalian kerjakan dulu sekitar 2-4 menit tugas mandiri ini. Setelah itu nanti saya akan suruh ke depan untuk menjawab. Silakan. Ya, siapa yang sudah siap untuk mengerjakan sama kita soal nomor 1? Ya, silakan di depan. Langsung jalan. Jadi, ya silakan diulang. Jadi rumah Siti dengan sekolah itu adalah 5 km 100 meter. Kita ubah di dalam satuan meter ke dalam sesuai dengan soal. Jadi 5 km ini kita ubah ke dalam meter, hasilnya 5.000 meter. Terus kita tambahkan dengan yang 100 meter dan hasilnya adalah 5.100 meter. Itulah jarak rumah Siti ke sekolah. Soal yang kedua adalah rumah Udin dengan rumah pos. Siapa yang bisa menjawab soal ini? Ya, silakan di depan.
Teman kalian yang menjawab soal nomor 2 dengan bagaimana jarak rumah Udin ke kantor pos. Nah, 2 km kita ubah ke dalam satuan meter berapa? Berarti 2000 meter ditambah 850 meter, jadi hasilnya adalah 2850 meter. Itulah bagaimana cara kita menghitung jarak rumah yang kita ubah ke dalam satuan meter. Jadi ada nanti lagi 2 soal lagi, itu nanti untuk tugas di rumah, silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Ada pertanyaan?